Tapi Yesus di sini punya bapak dua, Pak. Bapaknya, kalau Iya. Anda katakan dua, bisa saya bilang iya juga, karena satu Iya Bapak yang di dong. sorga, Data nggak satu bisa bapaknya dibantah. si Yusuf. Makanya kan tadi Tuhan Anda ketika dia masih kecil itu kan dia tunduk kepada ibunya, bahkan dia dirawat oleh ibunya. Makanya Ya, ketika Yesus menghilang, artinya dia pergi kemana? Dia ke bait Allah, itu kan dicari oleh ibu Tuhannya. Makanya ya, kata ibunya, kemana saja kau nak, ibu dan bapakmu mencemaskan engkau. ya, Ah, ya udah berarti benar kan di situ Yesus ini punya dua bapak, punya satu ibu. iya. Ah, mantap. Gitu, Pak. Kalau gini diskusinya enak. Kita nggak muter-muter bingung. Ah, Yesus. Terus yang muter yang gimana? Oh, enggak. Ya kita belajar dari pengalaman. Makanya dari tadi saya bawa narasi berdasarkan runutan dari kitab Anda. Kan Iya, gitu. kalau kita Nah, nggak ada yang salah. nggak ada yang salah. Ya. Hmm? Ibu Tuhan ini Tuhan atau bukan? Sejauh yang saya baca tidak disebut di sana ibu Tuhan itu Tuhan. Berarti Tuhan itu pernah dikandung oleh ciptaan. Pernah dikandung oleh Bunda Maria. Lah iya oleh ciptaan Tuhan kan? Iya. Nah, iya makanya oleh ciptaan Tuhan Nah, terus gitu. masalahnya di mana? Ya itu nggak ada masalah. Oh, Kalau kalau jujur nggak nggak ada ada masalah, masalah. ini kenapa? Lalu kupikir ada masalah. Ya makanya kita bahas di sini. Iya. Kita bahas. Itu masalah besar. Masa bukan masalah sih. Masalahnya Anda- Tuhanmu dirawat Itu masalah manusia. besar. Masalah besar itu. Lanjut. Karena Anda membuat Lanjut, Mas karikatur Sukuruda. tentang Tuhan. Anda mengajarkan sesuatu yang tidak masuk akal, tidak rasional gitu loh Bang. Kecuali kalau Anda jujur mengakui bahwa memang agama kami adalah agama yang tidak masuk akal. Itu narasi yang Anda inginkan. Oh bukan. Apakah masuk di dalam rasio Anda Tuhan dilahirkan? Jikalau bapaknya berkehendak, kenapa tidak? Adakah sesuatu Nah. yang mustahil bagi bapaknya? Nah, sekarang permasalahannya ini Tuhan kan, Yesus itu ke Tuhan kan menurut saudara ya kan? Iya, tunggu dulu. Benar Tuhan, tapi dalam pengertian apa tuh Tuhan dalam hal ini? Maksudnya gimana tuh? Tuhan itu masih punya definisi lain gitu ya? Coba beri saya definisi yang Anda ketahui. Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Oh gitu. Lalu menurut Anda Tuhan itu? Yang saya tahu, Bapa itu adalah Tuhan langit dan bumi. Yesus? Yesus adalah putra Allah. Maksudnya dia bukan Tuhan? Dia tetap Tuhan. Tuhan dalam Berarti ada dua Tuhan? Tuhan dalam diri Yesus itu adalah merupakan gelar. Oh, bukan masalah gelar ini. Kita nggak perlu Enggak. kemudian Saya pakai cara-cara coba tipu sampaikan muslihat. itu. Saya coba sampaikan. Tuhan itu pencipta langit dan bumi, oke. Kalau Tuhan yang Anda sebut Bapa ini pencipta langit dan bumi, apakah termasuk isi dalamnya? Isi langit, isi bumi juga ciptaannya? Kalau dibilang Tuhan langit dan bumi, tentu dialah pemilik semesta alam, pencipta Dia semesta. menciptakan alam semesta beserta isinya kan? Iyalah, masa iya dalamannya Oke. enggak? Oke, baik. Jadi jasad Yesus ini ciptaan Tuhan Bapa. Jasad Yesus itu memang ciptaan. Bagus. Kena. Nah, inilah yang saya katakan irasional alias tidak masuk akal. Memang Allah itu bekerja dengan caranya yang nggak rasional. Kalau rasional dia, maka dia nggak akan disebut Allah yang maha kuasa. Iya, maksudnya bukan begitu. Enggak, Bukan begitu, Bang. Ini konsep sampaikan itu Anda. kepada Anda gitu loh. Konsep Anda yang tidak masuk akal. Tapi kalau konsep Tuhan pencipta langit dan bumi itu masuk akal. Nah, kalau Tuhan menciptakan langit dan bumi masuk akal, lalu apa yang nggak masuk akal jikalau Tuhan menciptakan Yang tidak Yesus? masuk akal itu sembahan Anda adalah ciptaan gitu loh. Yang bilang sembahan saya ciptaan itu kan Juma yang Anda, ngomong saya. tadi kan? Nah, sekarang Yesus itu sembahan Anda kan?
Ini dia yang perlu saya ini yang berbeda. Anda Silakan. sedang membangun narasi seolah-olah Ya, Yesus saya- ini bukan sembahan Anda. Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup kepada Bapa. Sembahan Anda atau bukan? Saya sudah jawab, jalan dan kebenaran dan hidup Sembahan kepada Bapa. Anda atau bukan? Harusnya Anda bertanya, siapakah sembahan Anda? Kan begitu. Loh, sama aja kan? Beda. Nah, sekarang sembahan Anda siapa? Bapa, Tuhan langit dan bumi, Dan Bapanya bumi. Yesus. Yesus tidak. Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran atau perantara. Oh, jadi dia bukan sembahan. Bagi saya yang saya pahami, dia adalah jalan dan kebenaran kepada Bapa. Dialah medianya. Nah, berarti Anda menyembah Yesus juga. Loh. Kenapa Anda menyimpulkan seperti itu? Karena kan Tadi Anda mengatakan dialah jalan menuju ke sana, Anda sembah jalan. Kan gitu. bukan. Makanya, kalau Anda tadi bertanya, siapakah yang Anda sembah? Maka saya jawab, Bapaknya Yesus yang di sorga. Berarti Yesus tidak Anda sembah. Yesus adalah jalan untuk sampai kepada Bapa, untuk menyembah Bapa harus melalui dia, melalui Yesus sebagai jalan. Nah, berarti Anda menyembah Yesus demi untuk sampai kepada Bapa. Itu Anda kan sedang membangun narasi kan? Saya menyembah Jadi Yesus. Yesus ini posisinya apa sih sebenarnya menurut saudara? Menurut saya udah jelas. Yesus sendiri yang mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Anda bertanya Oke. sebagai apa? Berarti Yesus ini bukan teman Anda kan? Saya kira udah jelas. Karena Yesus memberikan perintah, sembahlah Allah dalam roh dan kebenaran. Sesembahan itu hanya satu, Bapa yang di sorga. Bapaknya Oke. Yesus. Baik, berarti Anda mendudukan Yesus ini sebagai utusan saja, betul? Benar, Ya dia kan? utusan. Oke. Dia adalah utusan Tuhan. Berarti dia bukan Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia kan gitu. Ya kan? Anda dapat narasi dari mana itu Tuhan menjadi manusia? Ya, itu kan dalam agama saudara. Dalilnya mana Tuhan menjadi manusia? Yohanes 1 nomor 14. Kolose 2 nomor 9. Tunggu. Yohanes 1 ayat 14 apa dibilang? Ada di sana Tuhan menjadi manusia? Jangan-jangan Pada ada mulanya salah. adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Dengan Allah. dengan Theos. Terserahlah. Dan mau firman Theos, itu mau adalah Theos. Ya. Kan gitu. Yo. Nah, Theos itu menjadi daging. Anda kan langsung menterjemah di sana nggak ada ditulis Theos. Bahasa aslinya apa? Bahasa asli sana Logos. Logos yang adalah Theos. Theos adalah Logos. Makanya di sana ditulis Logos, bukan Theos yang menjadi. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Dan Logos itu adalah Theos. Iya, itu betul. Nah, Maksudnya Logos nggak adalah ada Theos, salah. artinya Theos adalah Logos, betul? Yang tertulis di sana Logos, bukan Theos. Iya, Logos adalah Theos. Berarti Theos adalah Gini. Firman itu dikatakan tadi bersama-sama. Satu, firman itu Logos itu bersama-sama dengan Theos. Udah, itu yang pertama harus dicatat. Dia bersama-sama. Kata bersama-sama di sini ada suatu perbedaan. Tapi tidak boleh kita katakan sama. Karena ada Logos di dan kata Theos bersama. beda. Yang saya pahami beda. Beda. Nah, yang menjadi daging adalah Logos. Logos. Logos ini apa, Bang? Ya kalau Logos itu dibilang ya firman. Firman ini apa? Firman itu adalah perkataan. Oke, perkataan menjadi Yesus. Kan gitu ya? Ya. Lalu bagaimana dengan Kolose 2 nomor 9? Apa dibilang Kolose 2 ayat 9? Di dalam jasad biologis Yesus, kepenuhan keteosan, kepenuhan dewa biologisnya, jasadnya. Oh ya. Terus? Maksudnya gimana itu? Oke. Maksudnya kepenuhan kealahannya kan itu ya.
Kolose 2 ayat Ya, sebab 19. dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan, ketuhanan. Ya, kealahannya atau keilahiannya. Berarti jasadnya kan? Hah? Berarti jasadnya kan? Disinilah yang harus coba kita buka, ambil rujukan dulu kalau boleh ya. Yohanes 10 ayat 29 dan 30. Di sana dikatakan Yohanes 10 ayat 20, bahwa saya katakan tadi bahwa logos dan theos itu berbeda, nggak boleh disamakan. Ya, Yohanes Iya, 10. apa yang dikatakan di sana, Bang? Oke, kita akan coba baca ya, 29. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Ini yang harus kita catat. Bapaknya Yesus lebih besar dari segala sesuatu. Lebih besar dari segala makhluk apapun. Baik gaib maupun tidak gaib, mau apapun namanya, Bapa itu tetap lebih besar. Itu harus dicatat. Artinya, Yesus tetap lebih kecil dari Bapa. Bapa lebih besar dari Yesus. Itu udah ada poin itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-30. Di sana dikatakan, meskipun mereka berbeda, meskipun Bapa lebih besar dari Yesus, tapi Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Ingat, yang dikatakan Yesus satu, bukan dikatakan sama. Udah. Jadi kepenuhan Allah memenuhi Yesus itu berbicara tentang ketika Yesus berkata bahwa yang pertama dalam ayat di Alkitab dikatakan, Bapa di dalam aku di dalam Bapa, Logos di dalam Theos, Theos di dalam Logos. Nah, itulah yang dikatakan oleh Yesus. Ya, berarti pada intinya jasadnya Yesus ini adalah Theos itu sendiri kan? Kalau dikatakan jasadnya Yesus adalah Theos itu sendiri, maka saya katakan tidak. Dalilnya kan gitu bunyinya. Betul, secara harafiah memang seperti itu, tapi pemahamannya bukan seperti itu. Dasarnya apa? Sampai Anda mengatakan dasarnya tidak seperti itu. Dasarnya sederhana saja. Yesus tidak pernah mengatakan dalam doa yang diajarkan dalam Matius 9, demikianlah kalian harus berdoa. Bagaimana kami berdoa? Bapa kami yang di sorga. Dengan bahasa yang lain, Bapa itu ada di sorga dan tidak pernah meninggalkan sorga, tapi dia bisa berada dimanapun dalam waktu yang Berarti bersamaan. dalil ini sama. Salah berarti dalil ini. Tidak ada yang salah. Jasadnya Yesus itu dari rambut sampai kuku, kaki, Iya. itu kepenuhan keteosan. Dia adalah Tuhan, dia adalah akontas, atau Jadi dia adalah dewa. Kata kepenuhan di sini ya, karena Bapa itu mengutus dua dari dalam dirinya. Yang pertama, firman dan roh. Firman disebutlah dengan firman Allah atau firman Theos, roh yang disebut dengan roh Theos. Jadi yang diutus ke bumi hanya dua elemen itu saja. Katakanlah elemen saya memakainya. Ya, memakai istilah nggak ada di Alkitab itu istilah saya aja. Dua unsur, yaitu firman itu diutus, roh itu diutus, keluar langsung dari dalam diri Bapa. Berarti mulutnya Bapak yang turun ke bumi gitu. Kan tadi saya katakan perkataan. Firman itu kan perkataan. Perkataan. Oh, Bagaimana berarti bisa dikatakan mulut? Saya kira berarti Anda Yesus terlalu ini luar. makhluk. Bagaimana? Berarti Yesus ini makhluk. 100% dia makhluk. Nah, oke. Jasmaninya. Tetapi kenapa jasadnya dikatakan kepenuhan Theos? Oke. Arti kepenuhan menurut Anda seperti apa? Sebab dalam dialah berdiam secara biologis. Iya, maksud saya, apa yang Anda pahami dengan kepenuhan? Kepenuhan itu secara biologisnya Yesus, tangan, daging, tulang, gigi itu adalah Tuhan, Theos. Yang saya tanya, arti kepenuhan itu apa? Kepenuhan itu full pada dirinya, apapun itu pada diri Yesus, jasadnya itu adalah Theos.
Iya, kepenuhan di sana artinya bahwasanya ada suatu kuasa yang itulah tadi firman dan roh yang diutus itu dalam diri Yesus. Karena tadi kan dikatakan, tadi Juma yang bilang buka Yohanes 1 ayat 1, 2, dan 14. Ada di sana Logos dan Theos itu bersama-sama, udah. Dan Logos itulah yang menjadi manusia. Tentu ketika Logos dan Theos itu bersama-sama, itulah yang memenuhi pribadi jasmani daripada Yesus itu. Nah, berarti Tuhan Anda sudah menjadi daging, kan gitu, Bang? Kok susah muter-muternya ya? Jangan disimpulkan Tuhan itu telah menjadi daging. Nanti akan Anda pertanyakan itu di mana dalilnya. Kita nggak punya dalil. Kita berdasarkan dalil saja. Logos lah yang Nah, menjadi. ini sebab dalam dialah berdiam secara biologis seluruh kepenuhan keteosan. Iya. Di sana kealahannya berbicara tentang keilahiannya, kuasanya. Biologis loh, Bang. Ya disentuh di sini biologis. Keilahian Theos itu memenuhi jasmani daripada Yesus. Itulah namanya kepenuhan. Iya, jasadnya Yesus itu yang Theos, jasadnya. Nah, akibat daripada kepenuhan firman tadi, kebersamaan Logos dan Theos itu tadi, di dalam diri Yesus, tinggal di dalam diri Yesus. Makanya Yesus katakan, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Bahasa yang lain, Theos di dalam Logos di dalam Theos, Theos di dalam Logos. Nah, kepenuhan di sini adalah kata bersama-sama. Bukan bersama-sama ini. Bukan Justru- bersama-sama. Enggak ada bersama-sama. Jasadnya Yesus itu adalah Theos itu sendiri, tangannya, kakinya. Kan, tadi kan Juma yang bawa. Ini dalil ini. Iya, Juma Ini dalilnya. tadi kan Juma tadi bawa dalil Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Saya kira catatan Anda enggak pikun lah, ya kan? Iya. Logos. Ini dagingnya Yesus itu Iya, adalah Tuhan itu jasmani. sendiri. Iya, Logos itu telah menjadi firman. Firman itu telah menjadi manusia, jasmaninya Yesus. Ya, berarti jasmaninya Yesus adalah Theos itu sendiri kan? Jasmaninya Yesus itu dipenuhi dengan keilahian Theos. Iya, dagingnya ini yang Theos sendiri kan? Nah, kalau nanti Bang Juma memahaminya seperti itu, maka nanti akan mencari dalil lagi. Mana dalilnya bahwa Allah menjadi manusia? Enggak ada. Ya ini Tuhan Anda yang jadi manusia. Ini Tuhan Anda. Coba Anda lihat di Filipi 2 nomor 6 sampai 8. Filipi 2 kita buka yuk. Iya, silakan. Jadi yang Anda sembah itu, Tuhan Anda itu memang manusia, Yesus. Iya, memang manusia. Saya nggak sangka. Nah itu dia. Maksudnya sang Bapa yang Anda katakan tadi itu sudah nggak ada. Dia sudah jadi manusia. Enggak, Sang Bapa tetap. Kalau Juma mengatakan Sang Bapa tidak ada, maka akan berbenturan dengan Matius 9. Ya memang berbenturan. Kitab Anda memang berbenturan. Iya, kalau Anda membuat sesuatu hal yang berbenturan, berarti bukan kitabnya yang salah, tapi cara berpikir. Kitab Anda yang berbenturan ini. Kitab Anda yang berbenturan. Karena satu ajaran Yesus, satu ajaran Paulus. Tidak ada yang Paulus berbenturan. memang mengajarkan supaya orang Roma menyembah manusia Yesus. Kan itu memang tujuan Paulus. Tidak. Loh, kok tidak pula? Tidak. Baca Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8. Ya, Filipi 2. Hmm. Yang walaupun mulai dari ayat 6 ya. Iya. Oke, sebentar ya saya. Tadi katanya yang dikandung Tuhan, kok sekarang ditolak? Gimana sih? Pak Ya, itulah Kristen. Ini ternyata masalahnya ini benar masalah. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sendiri
dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa sebagai hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Udah. Nah, ini yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos telah mengosongkan dirinya sendiri dan si Theos mengambil rupa seorang hamba dan Theos menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Theos telah merendahkan dirinya dan Theos taat sampai mati. Bahkan Theos sampai mati di atas tiang kayu salib. Inilah yang saya katakan, Tuhan Anda itu Theos, Yesus itu Theos, Yesus itu Bapa yang mengambil jasad manusia. Jadi memang seperti itulah yang dipahami oleh Rasul Paulus. Nah, Nggak ada itu yang makanya aku disalahkan. bilang jangan berkelit. Tidak ada yang berkelit. Ya, jadi Yesus ini adalah Bapa, Yesus ini adalah Theos, Yesus ini adalah Roh yang menjadi manusia, itu nggak ada lagi Bapa, udah jadi daging dia. Bapak itu, kan saya bilang, Bapak itu ada mengutus firman dan roh, ya kan? Firman dan roh inilah yang sebenarnya yang memenuhi Yesus. Bukan Bang, ini dalilnya yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos mengosongkan diri dan mengambil rupa manusia. Iya. Enggak ada lagi Bapa, udah jadi manusia. Kalau cuma yang memahaminya seperti itu, nggak ada masalah juga kan? Iya, itulah makanya saya katakan. Bukan berarti kalau Allah menjadi manusia, bukan berarti surga jadi kosong. Berarti Allah Kosong jadi lah, hilang. dia jadi manusia gimana sih abang ini? Di sana lah, makanya memahami teks jangan secara harfiah, kan pemahaman itu berbeda. Jangan Anda tabrakan ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Memang dua oknum ini ajarannya berbeda. Yesus mengatakan Bapak di surga, Paulus mengatakan Bapak turun jadi daging. Tidak ada Paulus menulis itu, Bapak menjadi Ini Filipi 2 ini. Filipi 2 ini apa? Filipi 2 ini nggak ada di sana Bapak menjadi daging. Yang walaupun dalam rupa Theos tidak menganggap kesetaraan dengan Theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa manusia menjadi manusia. Iya. Jangan bermimpi ada Bapak lagi di surga. Udah turun dia jadi manusia Yesus. Itu kan akalnya Juma saja. Ini dalilnya ada kok jadi akalnya. Memang kalau ditabrakkan dengan ajaran Yesus, ajaran Paulus ini konyol. Yesus mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Paulus mengatakan, Bapak datang atas kehendaknya sendiri menjadi manusia. Tuh, Filipi 2 tuh. Iya. Dalam pemahaman Paulus dalam bahasa manusia yang dia pahami memang seperti itu dia menulisnya. Nah, itu dia makanya. Berarti Kristen menyembah Bapak yang sudah jadi daging. Gitu aja kok repot, Pak. Enggak. Tetap enggak lagi. kembali kepada ajaran Yesus. Paulus kecuali kembali ke ajaran Yesus, berarti ajaran Paulus juga dibuang. menyadari bahwa Allah itu dan Yesus itu dua hal yang berbeda. Nah, berarti ajaran Yesus dan ajaran Paulus jelas berbeda. Tentu kalau ajaran Paulus itu adalah ajaran yang memang seperti itulah dia memahami bahasa manusianya, kan begitu. Nah, Paulus mengajarkan hal yang berbeda dengan yang Yesus ajarkan. Udah selesai. Makanya Anda bingung, mutar-mutar, berkelit ke sana kemari karena Anda berada pada dua ajaran yang berbeda. Anda mau menyatakan satu, susah itu.
Kalau dia berbeda, bisa satu. Kalau berbeda nggak bisa dipaksakan sama. Nah, memang ajaran Yesus dan ajaran Paulus tidak bisa disamakan, disatukan, tidak bisa disamakan. Tidak Yang bisa menyamakan memang. siapa? Lah Anda sedang memaksakan itu sama. Tidak ada saya paksakan sama. Lah tadi Anda mengatakan bahwa tidak ada Bapak jadi manusia, tapi Paulus mengatakan dia jadi manusia, bahkan sampai mati. Nah, lalu di mana yang mau saya samakan dan sekaligus dengan apa yang kita dengan Nah, Anda surat mengatakan Paulus? Yesus itu hanyalah nabi, bukan dia adalah makhluk. Saya tidak katakan itu nabi. Tadi Anda mengatakan dia makhluk, dia ciptaan. Iya, Yesus itu jasmaninya memang ciptaan. Nah, sementara di Filipi 2 dia bukan ciptaan, dia adalah Bapa yang mengosongkan diri menjadi manusia. Gak ada Bapak yang mengosongkan diri. Lah ini apa? Filipi 2 nomor 6 sampai 8 ini apa? Yang mengosongkan diri di sini Yesus, bukan Bapak. Ya ampun. Gimana? Yesus mengosongkan diri, ada-ada aja. Yesus itu hasil dari Tuhan mengosongkan diri, jadilah dia daging Yesus. Aduh gimana sih babang ini? Enggak seperti itu. Anda dapat dari mana? Ini dari saya bacakan lagi ya. Yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yaitu siapa? Yesus. Dia menjadi manusia, manusianya itu adalah Yesus. Dan dalam keadaannya sebagai manusia Yesus, Theos telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini yang mati Bapak ini. Bukan, di sana logos, logos. Aduh, parah. Iya, memang kalau Juma memahami seperti itu akan menjadi parah. Ya memang begitu. Ini sekarang yang mengosongkan diri ini siapa? Bapak atau bukan? Yang mengosongkan diri di sini adalah jasmaninya Yesus. Alamak. Loh. Alamak. Gimana cerita? Justru setelah Bapak mengosongkan diri, jadilah dia Yesus. Juma. Baca Benar-benar ngeyel ini umat Hendaklah Paulus. kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, yang terdapat dalam Kristus Yesus, jadi yang mengosongkan diri, yang merendahkan diri sebagai hamba, itu adalah Yesus, karena itulah yang ada dalam Apa-apaan orang ini? Yesus itu adalah hasil dari Theos Anda itu jadi orang. Juma, baca ayat 5. Alamak. Jumi. Makanya jangan kelamaan nyembah Yudas ente, jangan banyak makan babi ente. Ini Juma. makanya otakmu nggak berfungsi, Bung. Justru karena berfungsi lah saya ajak baca ayat 5 yuk. Nah ini dalilnya apa? Yang walaupun dalam rupa Theos, yang walaupun dalam rupa Theos tidak dianggap setara dengan Theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan si Theos bla 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 si bli 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 telah mengosongkan dirinya sendiri. Dan si Theos mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Setelah menjadi sama seperti manusia, jadilah dia Yesus. Kalau Jum, kalau yang kau baca itu ya tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, masakan Allah setara dengan Allah, kan lucu. Enggak, si Theos ini yang adalah dewa senior menghilangkan kedewaan seniornya menjadi daging. Anda framing. Jadilah Tuhan junior Anda, dewa junior Yesus. Baca ayat 5 Yesus yuk, itu dari ayat 5. Yesus itu tadinya nggak ada. Begitu Theos datang di dunia menjadi daging, baru Yesus ada. Jangan lagi Anda mengatakan masih ada Theos di atas. Tak ada, sudah jadi daging dia. Alamak. Ayat selanjutnya Data di dalam kitabnya dibantah sendiri ya. Allah sangat
meninggikan Kenapa Anda Yesus dan membantah mengangkat dalil kepada nama ini? dan segala nama? Saya Kenapa kira Anda membantah dalil ini? Karena dalil agama Anda ini tidak masuk akal. yang nggak masuk Tuh. benar, akalmu nggak masuk dalam tulisan ini karena memang ini Iyalah, bukan tulisan akalmu yang tidak masuk di dalam kitabmu sendiri, makanya kau akal-akalan. Nakal kau. Akalmu nggak Nakal. ada dalam Alkitab ini, Ju. Ini. Theos tidak menganggap kesetaraan dengan dirinya. Status theosnya itu maksudnya dihilangkan, dikosongkan. Lalu dia mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Jum. Aduh, toples. Apa ayat selanjutnya? Di ayat selanjutnya itu di sana ayat 9 dikatakan itulah sebabnya Theos sangat meninggikan Yesus. Iya, dia meninggikan dirinya sendiri. Theosnya tadi menjadi manusia. Jum, Theos menjadi manusia. Ditulis, harusnya Paulus Theos. menulisnya sebab itulah sebabnya Dia yang mengosongkan diri Theos siapa? sangat Kutanya dulu. meninggikan Kutanya Theos. dulu. Harusnya begitu. Kutanya dulu, toples. Kutanya dulu kau. Ini yang mengosongkan Jumi. diri siapa? Jumi. Toples. Ini yang mengosongkan diri siapa? Yesus. Nenekmu kiper. Dungu. Tulul. Toples. Mau menyesatkan di sini, nggak usah lah ya. Pandai kali kau nipu. Yesus mengosongkan diri menjadi Yesus. Toples. Bicaranya pelan, seperti setan nyesakin orang pelan-pelan. Masakan Yesus yang mengosongkan diri? Toples. Tuhanmu yang dewa itu datang mengosongkan diri jadi Yesus, bukan Yesus datang jadi Yesus, kampret. Yesus datang mengosongkan diri menjadi Yesus. Nah, itulah dia manusia laknat tadi tuh, pemakan Kores, noise. Ih, Bang Kores ya. agama aneh. Serba tipu aja, tipu-tipu aja. Filipi 1 nomor 18 coba baca tuh. Ada yang bisa baca nggak Filipi 1? Walaupun dalam rupa itu ya. Filipi 1 nomor Filipi 18. 18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Itu maksud palsu bahasa Yunaninya apa? Bahasa Yunaninya apa? Propasis. Apa propasis itu? Mengelabui. Apa mengelabui itu? Menipu. Nah, ini memang agamanya begitu. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu, mengelabui, membodohi, maupun dengan maksud jujur. Tentang hal itu aku Paulus tetap bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Dasar agama. Bapak, agama aneh. Memang jadi apa yang diperhatikan tadi si toples itu, dia melakukan ini yang diperintahkan oleh Paulus dengan cara mengelabui, dengan cara menipu. Dalam bahasa Yunaninya propasis. Propasis itu adalah teknik-teknik mengajarkan manusia untuk tersesat agar menganggap manusia Yesus itu dewa. Yang si laknat tadi itu mencoba untuk menipu dengan cara itu karena memang diajarkan di agamanya. Dia diajarkan menipu. Dalam kelicikanku aku menjerat engkau dengan tipu daya. Coba. Memang ajarannya begitu dia. Tapi susah kau nipu kita orang sehat, bos. Makanan kita makanan halal semua, nggak ada yang haram. Maka otak kita itu waras, tetap terjaga dari kegilaan, nggak kayak ente. Oh, Yesus datang mengosongkan diri menjadi Yesus. Dasar laknat. Kalau cuma sekali kamu menipu kayak gitu nggak masalah. Ini kau diulang-ulang, kau dijelaskan dalil kitabmu pun kau bantah. Nah, kau heran kan? Ajaran Yesus dengan Paulus berbeda kan? Nah, itulah kau. Kau itu pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Cuman kamu itu adalah serigala yang nyamar.
Seakan-akan pengikut Yesus, ya apa pula Yesus. Yesus mau agar orang percaya kalau dia adalah rasul utusan Tuhan. Paulus mau agar orang percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dasar kucluk, toples.